Kirain bola, makanya dia tanduk. Hahaha. Ya itulah mental pemain lokal yang katanya lokal prep, yang begini dikit-dikit ngajak gelut. Penyakit pemain lokal, makanya nggak maju-maju. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kesal bukan main dengan kartu merah yang diterima Dimas Derajat pada laga AFC Champions League 2004-2005 melawan Lion City Sailor FC, sebab hal itu berpengaruh terhadap permainan timnya. Laga Persib Bandung versus Lion City Sailor FC itu berlangsung pada Jumat 24 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Unggul duluan Trindelviro menit 43. Mereka harus memasukkan gol by right dari 49. Hodak merasa di babak pertama timnya sudah bermain dengan bagus, apalagi Persib mampu membongkar pertahanan ketat Lion City. Kami juga tahu pertahanan mereka sangat ketat dan ada momen di mana mereka 9 pemainnya berada di belakang bola, kata Hodak usai laga, dikutip Jumat 25 Oktober 2024. Sayangnya kartu merah yang dikeluarkan wasit untuk Dimas pada lini ke-51, pelatih asal Kroasia itu merasa sang striker melakukan tindakan yang tak perlu. Kurangnya jumlah pemain cukup berpengaruh. Saya yakin seharusnya kami bisa memenangkan pertandingan, tapi kartu merah mengubah permainan, ketus Hodak. Dimas melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan karena dia pemain tim nasional. Dia bermain di laga internasional dan ini sangat naib baginya, imbuh ex pelatih PSM Makassar itu. Meski demikian, Hodak mengaku cukup senang lantaran Persib Bandung masih bisa mendapatkan poin setelah laga berakhir imbang 1-1, sebab menurutnya tidak mudah bermain di ACL 2. Masih ada 3 pertandingan dan masih ada 9 poin yang bisa diraih. Kami harus fokus ke laga berikutnya dan menang di Singapura, pungkasnya. Hasil ini tidak membuat Persib beranjak dari dasar klasemen grup F ACL 2 2004-2025. Mereka baru mengoleksi 1 angka dari 3 pertandingan yang sudah dilaksanakan. Berikut komentar netizen-netizen atas Dimas Derajat mendapatkan kartu merah. Kirain bola, makanya dia tanduk. Hahaha. Ya itulah mental pemain lokal yang katanya lokal prep, yang begini dikit-dikit ngajak gelut. Penyakit pemain lokal, makanya nggak maju-maju. Ya memang soalnya lebih provokasi. Pemain Timur Tengah, bahkan pemain Kuwait U17 Rabu malam jauh lebih provokasi. Dan pemain timnas U17 kita nggak terprovokasi, padahal jelas meeting sambil banting. Sedangkan Dimas itu hanya disenggol, memang agak keras, tapi nggak sampai di titik dia perlu balas dengan sundulan. Suasana di lapangan yang lelah kadang membuat terpancing. Sebenarnya kalau pemain bisa berdebat aja, kadang kalau udah kayak gini sayang sama kemenangan tim dan strategi pelatih. Pemain bola kudu banyak sabarnya. Klub Indo nggak ada yang semangat kalau main di Asia, tapi di Liga mati-matian. Apa karena cuannya lebih besar kah? Pemain lokal makin lama makin hancur mainnya. Kagak ada yang jelas mainnya, local pride. Harusnya pemain Indonesia meniru mental pemain Jepang yang pantas disebut strategic samurai biru. Walaupun dicurangi, mereka tetap bermain layaknya satria di medan tempur.
pemain kita kurang pintar dalam menghadapi provokasi dari pemain lawan. Ajang pembuktian malah kurang dimaksimalkan, sayang sekali. Dimas Derajat off dulu aja dari timnas, biar naikin performa dulu di Persib. Belajar tenang, meditasi seperti Pais atau Perdong. Ada kemungkinan Dimas digantikan Samanta di timnas kalau masih begini. Belum bisa mengelola emosi. Saat di AFC ketemu Asnawi pun begitu. Emosi ke teman sendiri di timnas malah. Emang ini pemain tuh emosian. Kelihatan sama Asnawi aja ribut kemarin. Tiap laga internasional klub emosian, wak, mending Sananta atau hoki. Pengalaman ternyata tidak membuat seorang pemain lebih cerdas. Harusnya ketika ada kontak dari lawan langsung dimanfaatkan. Dari dulu gua nggak seret kalau dia di timnas juga sih, kagak ada semangatnya. Pemain lokal yang benar emang cuma Ridho doang. Pemain terkam nggak layak jadi pemain timnas. Fokus di TNI aja, padahal jangan main bola kalau temperamental masih tinggi. Tidak hanya pemain lokal, pemain luar juga banyak demikian. Konseling buat bimbingan mental pemain, terus skill dan lain-lain. Dimas sekiranya kalau body lemes, mending mode guling-guling aja kayak Timur Tengah. Kualitas lokal pride inilah yang buat nggak maju sepak bola. Yang harus komentar Bung Toel dan gengnya. Dimas Derajat, ayo bro, belajar dari adik-adikmu. Timnas U17 diprovokasi pemain Kuwait, tetap santuy, terus berkembang. Semoga kedepannya bisa bertambah dewasa. Sumpah, pasti yang nonton semalam juga pada kaget. Nggak sih lihat Dimas Derajat tiba-tiba emosi. Padahal dia biasanya pemain yang paling kalem di klub, apalagi di timnas. Tapi entah ada masalah apa sampai-sampai dia emosi begitu semalam. Ya, mungkin itu jadi hari terakhir pemain Persib nggak ada lagi dipanggil timnas. Saran, next beli hoki Caraka, gacor tuh dia. Dimas mah dihujat, tapi hujatan ke pemain bola sudah biasa dan lumrah. Sekelas Ibrahimovic saja pernah dihujat gara-gara ribut kayak si Dimas. Dimas Derajat, pemain dengan minim kontribusi di ACL 2 ini, lebih garang di Liga 1. Kualitasnya emang segitu, kalau di timnas gacor cuma lawan Brunei. Kalau tidak berguna di tim, minimal jangan ngerugiin tim. Ketika dia di body sama lawan, seharusnya dia jatuh guling-guling, bukan malah membalas. Nggak mikir apa Indonesia dan Persib lagi cari kemenangan. Iya anjir, harusnya menang. Kita main dengan 10 pemain aja bisa menguasai position. Cocok dicoret dari timnas Indonesia. Betul sih, seharusnya Dimas pakai mode guling-guling ala pemain Timur Tengah. Pemain lokal kalau nggak emosi ya mainnya lemas.